Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di season kali ini saya kedatangan tamu perempuan cantik, pintar menggambar. Kok ketawa? Kenapa, Mbak? Ada Gak yang apa-apa. salah dari ucapan saya? Betul ya, kan? Betul. Ya. Sebelum saya memperkenalkan kepada teman-teman follower dan subscriber Info Jombang pastinya. Jadi ini adalah salah satu momen yang sangat istimewa sekali buat saya secara pribadi karena saya baru tahu ternyata saya di Jombang sudah terlalu lama tapi nggak tahu apa-apa. Jadi ada beberapa permintaan kemarin dari beberapa follower untuk undang Mbak ini dong gitu. Tapi saya belum mau kenalin ke kalian dulu. Sebelum saya memperkenalkan pastinya saya mau nanya kabar dulu Mbak, sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Banyak kan. Tuh. Ya. Jadi di season kali ini saya kedatangan Mbak Sherlylin, Jombang 34 tahun. Jadi beliaunya ini adalah alumni UK Petra Surabaya, Mbak ya. UK Petra Surabaya. Tapi SMA-nya Jombang. SMA-nya Jombang, dari TK itu Jombang. Oh, TK di Petra, kemudian SD, SMP di Petra Jombang, kemudian SMA di SMA 2. Oh. Baru kuliahnya di Surabaya. Di UK Petra. Tapi domisili maksudnya tinggal juga di Jombang ya, Saya Mas? Jombang. Oh. Memang asli Jombang. Asli Jombang ya. Keren. Jadi Mbak Sherlylin ini adalah salah satu bisa dikatakan pelukis ya, Mbak ya? Iya. Pelukis yang apa Mbak aliran Mbak? Fotorealism. 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 Jadi mohon dimaafkan kalau saya agak-agak ini Mas ya, secara pengertiannya fotorealism. Jadi beberapa banyak karya yang sudah dihasilkan dari tangannya Mbak Sherlylin pastinya. Jadi hobinya Mbak Sherlylin adalah main musik. Apa? Alat musik apa yang bisa dimainin Mbak? Sekarang? Piano, Keyboard, dan sedikit gitar lah. Sedikit gitar. Sedikit gitar. Pernah belajar biola juga, cuman cuman ya belajar aja gitu. Melukis dan menyanyi. Ya. Berarti suaranya enak. Ya begitulah. Jadi Mbak, aku mau ini dong. Ya kita ngobrol santai ya, maksudnya kita nanya inilah. Coba ceritain Mbak Sherlylin masa kecil dong, gitu. Maksudnya proses sampai. Maksudnya dalam hal melukis ya? Dalam hal melukis pastinya. Iya, coba Mbak. Jadi sejak TK itu saya suka coret-coret kan. Oh. Namanya anak kecil ya, jadi coret-coret tidak hanya di kertas, tapi juga tembok juga bisa jadi media gitu ya. Nah melihat saya suka coret-coret itu, kemudian waktu saya kelas 4 SD itu orang tua saya berinisiatif untuk memanggil guru privat melukis. Oh. Nah kalau misalnya saya boleh sebut nama, boleh Pak Eko ya, sampai sekarang masih aktif juga. Jadi dan di situ saya mulai belajar mengenal tentang melukis, jadi basicnya gitu ya. Basicnya. Bukan spesifik wajah, tapi lebih kepada dasar-dasar melukis. Iya. Gitu. Jadi melukis pemandangan, benda, hewan kayak gitu-gitu. Belajar mewarnai juga dari beliau. Terus kemudian saya juga di saat saya SD itu sering ikut lomba juga. Iya. Dan puji Tuhan beberapa kali juga juara. Lalu saat saya SMP, nah ini mulai tertarik untuk saya mencoba melukis wajah saat itu. Nah yang tahun 98 ya, itu yang saya lukis Leonardo DiCaprio. Jadi ini berarti ngelukis dari zaman apa maksudnya? SMP. Itu udah bener-bener ya? Itu dengan pensil. Itu maksudnya udah bener-bener bisa ngelukis maksudnya? Basicnya bisa, tapi kelas 1 SMP tuh saya ada keinginan untuk saya gambar wajah gitu. Jadi mencoba sesuatu yang baru dengan pensil. Jadi memang waktu SD lebih ke warna seperti krayon, kemudian cat minyak gitu ya, cat poster, cat air, spidol. Tapi pensilnya belum, memang belum. Pensil dan pensil warna belum. Pada SMP itu ya? SMP itu saya pensil mencobanya. Mau mencoba pensil. Mencoba Leonardo DiCaprio. Why?
Waktu itu booming Titanic ya. Ketahuan nih kalau pecinta Titanic ini. 97 kalau nggak salah ya Titanic gitu ya. 97. Jadi 98 itu Leonardo, kemudian 99 saya ingat betul saya gambar Desi Ratnasari dan Sofia Lajuba. Ya itu, terus ngelihat hasilnya yang ya sebagai orang yang baru pertama gitu ya. Orang tua saya juga bilang mirip misalnya gitu ya. Mirip akhirnya. Itu cuma nyenengin hati apa? Ya, maksudnya memberi semangat lah. Akhirnya tertarik untuk semakin semangat menggambar tokoh yang lain gitu. Sampai akhirnya saya kuliah ambil jurusan desain komunikasi visual di UK Petra itu. Oh, di kafe. Jadi sarjananya saya sarjana seni. Oh. Sarjana seni. Jadi gini. Lah itu sedikit cerita dari Mbak Sherlylin buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang pastinya. Jadi sudah banyak karya juga, maksudnya yang sudah ditoreh sama Mbak Sherly. Sebelum nanti ada season. Nah, jadi ada season nantinya Mbak Sherly bakal ngasih tahu hasil karyanya dia. Ya kan. Jadi kalian yang biasanya ngelihat di Instagram lah ini bisa ngelihat langsung. Mbak, pernah nggak sih ngerasa bosan ngelukis? Bosan pernah lah ya. Pernah. Cuma capek gitu ya ngelukis tangan. Tapi juga. Satu gambar itu bisa sampai berapa hari, Mbak? Tergantung ya. Tergantung tingkat kesulitannya juga dan ukurannya. Kalau mau cepet ya 2 hari gitu ya, tapi nggak full. Jadi sekitar 10 jam, 13 jam gitu. Wih. Karena kalau realis nggak mungkin bisa 2-3 jam gitu ya. Ya bisa tapi kasar arsirannya itu. Pernah sampai 200 jam ya pernah. Serius, Mbak? Gambar siapa? Yang ukuran A3 itu warna waktu itu saya gambar Jim Caviezel pemeran The Passion of the Christ waktu itu. Itu sampai 200 jam. Nanti kalau mau tahu saya bawa kok hasilnya. 200 jam. Tapi kalau pakai pensil warna memang lama, lebih pasti. Lama karena kan menyesuaikan warnanya juga sama referensi fotonya. Lah, gitu. Maksudnya Mbak Sherlylin bisa ngelukis sampai sedetail itu. Itu di kelas berapa pada waktu itu untuk memutuskan fotorealism ini ya? Fotorealism itu mulai tahun 2014 sih. Jadi yang SMP itu realis aja gitu. Realis ya seneng-senengan lah ya waktu hobi memang. Kemudian mulai menekuni 2014 itu saya mulai serius sih, 2014 2015 sampai sekarang. Itu ada mentor apa autodidak? Enggak, autodidak gitu. Sampai ada ngadeng gitu. Karena mungkin passionnya di situ. Passionnya di situ. Udah berapa tahun, Mbak? Yang waduh, udah nggak terhingga berapa ya? Banget ya. Saya lupa nggak ngitung deh. Tapi pernah tapi pernah ini nggak, Mbak? Maksudnya pastinya pernah sih ikut kayak pameran apa dan lain sebagainya. Pernah. Untuk pameran pernah. Pertama kali di mana? Di Jombang. Oh, di Jombang. Itu diajak Pak Eko di mana waktu itu? Gor ya, di Gor ya. Itu foto pertama kali yang di display. Foto pertama kali banyak waktu itu, jadi pamerannya bisa setor berapa karya gitu ya. Termasuk Leonardo, kemudian ingat itu serial White Snake Legend. Nah, itu juga pernah. Oh, itu maksudnya pada waktu itu yang di Gor pada waktu itu. Tapi sudah orang gitu ya, bentuk wajah dari pameran pertama itu sudah fotorealism itu. Belum fotorealism, realis aja. Okay. Nah, itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Kok malah tadi hening ya, Mas ya? Lah ya. Jadi paling jauh, Mbak. Pameran kemana? Sementara ini masih Surabaya sih. Surabaya. Tapi aku kemarin sempat dapat info katanya pernah ini di India. Pamerannya. Kalau pameran di Indonesia lah. Kalau di India itu apa itu? Ngapain, Mbak? Ya kemarin dapat ini kan, dapat info-info terlepas nanti ini dipublikasikan di media India. Lah itu gimana ceritanya, Mbak? Jadi itu ceritanya tahun 2014. Itu kan di Indonesia lagi booming ya serial India. Ingat nggak, Mas Hakam? Serial apa itu yang paling kolosal yang paling booming nih? Ya Mahabharata, Be. Nggak ada lagi. Ya itu Mahabharata.
Nah waktu itu saya pas nonton ya. Sama ngelukis sopo mah Barata lah ya wakil. Jadi ada satu tokoh sih yang itu paling menarik perhatian saya. Paling sameannya. Gak Mungkin mau gambar ya kan. Biasanya memang saya ngelukis yang tokoh yang saya kagumi gitu ya. Kan? Jadi pemeran Arjuna waktu itu. Satu tokoh Arjuna, Shahir Sheh. Ya, itu saya ngelukis yang dulu Shahir sama Sheh. Ayu Tong itu loh. Gosip itu. Oh, gosip sampai tahu kalau gosip. Sampai tahu kalau gosip. Ya itu sih dari awal mulanya. Kemudian setelah Mahabharata kan serial-serial yang lain ya. Joda Akbar, Utaran. Iya. Nah, itu saya ngelukis sama juga. Penikmat begitu juga. Sebenarnya enggak sih. Tapi sebenarnya enggak, cuman waktu itu kan lagi booming banget itu. Akhirnya abis ini selesai nonton ini ya berlanjut lah gitu. Dan ngelukisnya juga berlanjut. Nah, kok sampai bisa dilihat sama mereka hasil lukisannya Mbak Sherly pasti. Jadi gini, tahun 2014 itu saya kan mulai bikin Facebook page ya. Iya. Yang saya kasih nama Sherly Lin Art Studio. Betul. Nah di situ karya-karya yang pernah saya lukis saya posting. Lah kemudian tahun 2016 saya mulai bikin Instagram Sherly Arts. Oh. Nah karya-karyanya juga mulai saya posting di sana. Kemudian saya tag, saya mention aktornya. Nah di situ. Nanti dulu. Cuman jadi saya kan begini nih. Saya sempat dapat ini, maksudnya bukan hanya di Mbak Sherly ya, maksudnya ada beberapa temanku kayak anak-anak kopi dan lain sebagainya. Itu kan masih berharap bahwasanya dia menggambar itu atau dengan seseorang yang dia kagumi bahwasanya dia ingin menarik perhatian yang dengan apa? Dengan yang dia lukis gitu loh, dengan nge-tag apa dan lain sebagainya. Lah itu maksudnya gimana sih rasanya bisa di apa ya? Dikomunikasi timbal balik dengan mereka gitu loh. Dengan yang sampean lukis. Sebenarnya kalau awalnya saya bukan kayak ingin menarik perhatian ya. Karena memang saya sukanya ngelukis orang dan saya suka serialnya gitu. Jadi gambar tokohnya yang saya suka gitu. Yeah. Saya juga nggak kenal sebelumnya, nggak tahu sebelumnya bintang filmnya kan saya nggak tahu. Nah, saya lukis, saya posting, saya tag, mention supaya orang tahu ini saya ngelukis ini loh. Gitu. Oh ya. Jadi bukan aku ngelukis kamu loh, tolong dong di like, nggak gitu. Oh ya, maksudnya aku menemukan itu, gitu. Aku menemukan itu yang pertama itu tadi. Iya. Jadi motivasinya jangan kayak aku harus menarik perhatian yang aku lukis. Nggak boleh berharap kayak gitu sih. Jadi memang aku sukanya ngelukis, aku lagi suka serial ini, aku kagum dengan yang ini, aku ngelukis dan saat aku posting, aku pengen orang tahu ini loh aku ngelukis ini. Gitu. Waktu di komen sama mereka yang sama lukis, di like kaget sih, nggak nyangka soalnya nggak nyangka, sama sekali nggak nyangka di like. Tapi juga di message pribadi waktu itu. Meleleh. Message pribadi. Jadi ada satu Brunel Jane, itu pemeran di Utaran, serial Utaran. Itu kita yang nggak tahu. India. Ya pasti India. Saat itu kan boomingnya India. Brunel Jane menghubungi secara pribadi di Instagram itu, kemudian request untuk dibuatkan satu foto lagi, satu lukisan lagi untuk keperluan promosi serialnya yang baru gitu. Iya. Waktu itu di serial Sangka Curna, saya juga nggak nonton, cuman dia pakai baju kolosal gitu. Saya bawa si lukisannya ya. Itu kemudian saya beri soft copy-nya ya, saya email. Kemudian sebagai ucapan terima kasih saya dipublikasikan di koran India saat itu. Nah, kemudian ada juga Tina Data juga. Pemeran Utaran juga itu. Tahu kalau itu gitu. Nah, dan Tina juga menghubungi sih waktu itu lewat email, juga request untuk dibuatkan lukisan untuk minta tolong terus. Iya, begitulah ceritanya. Akhirnya ya asal mula dipublikasikan di media India ya seperti itu. Tapi aku sering melihat di beberapa postingannya Mbak Sherly itu lebih ke tokoh bangsa rata-rata ya Mbak. Kalau yang di Indonesia maksudnya. Iya. Why? Jadi menurut saya tokoh yang menginspirasi banyak orang gitu. Ya, menginspirasi banyak orang pastinya. Iya. Kenapa? Apa ya? Gak ada alasan khusus sih. Tapi pengen aja gambar. Gambar beliau-beliaunya. Tahu-tahu kayak aku mau gambar siapa ya? Kayak langsung aku pengen gambar ini gitu. Sempet dapat ini enggak, Mbak? Reward dari keluarga beliau-beliaunya apa dan sebagainya.
dari keluarga yang bersangkutan enggak sih, Oh, enggak. enggak. Cuman ya itu jadinya dikenal sama teman-teman media gitu aja. Oh iya. Jadi interview di koran-koran Indonesia kayak gitu. Nah ini ada berita yang sempat membuat saya agak wow juga, masalah dulu yang Pak Jokowi itu loh Mbak. Sangat berjuang banget bahwasanya pengen tahu Pak saya ngelukis itu Bapak. Itu 2018. Itu gimana itu Mbak? Coba ceritain Mbak. Ceritanya, Mas seru banget ya. Kayaknya bisa sampai besok lah ini. Enggak apa-apa. Enggak bercanda. Jadi 2 harian ya sebelum beliau ke Jombang itu saya dihubungi oleh saudara Sandi. Nah, waktu itu Januari 2018 saya udah gambar beliau kan. Tapi saya simpan. Ya, di-publish juga. Saya publish, prosesnya saya publish. Saya selalu publish prosesnya di Instagram gitu. Tapi hasilnya saya simpan. Saya juga beberapa kali ikutkan pameran gitu. Nah, kemudian 2 hari sebelum beliau ke Jombang itu saya dikontak dan nanya, share karyamu yang Pak Jokowi udah diserahin belum gitu. Aku jawab belum, kapan nyerahinnya kan. Kemudian saudara Sandi bilang, nanti Pak Jokowi 2 hari lagi ke Jombang loh. Jadi dia yang bantu saya untuk proses ketemunya itu. Kayak saya kan nanya, emangnya gampang gitu ya ketemu Pak Jokowi, apalagi cuman ngasih lukisan gitu kan. Isa gitu bilangnya. Terus akhirnya pas hari H saya nunggu di jam 11 itu, saya nunggu di Darul Ulum ya. Ponpes Darul Ulum gitu. Sambil bawa lukisan itu. Jadi paling orang yang lihat ini anak ngapain kan. Tapi akhirnya di situ lebih banyak lagi dikenal sama teman-teman media. Jadi kan di situ banyak ya teman-teman media di situ untuk ngumpul. Nah, ngelihat saya bawa, mulai diwawancara kayak gitu. Sambil nunggu Pak Jokowi. Nah, waktu Pak Jokowi datang, nah saya kan mau deket ya nyerahin gitu, dihadang sama Pas Pampres. Pasti. Ditanya ada keperluan apa gitu ya, nyerahin lukisan. Oh nanti aja ditunggu di destinasi selanjutnya di museum. Kan Pak Jokowi mau meresmikan museum. Saya nunggu di sana bersama dengan ibu saya, di juga saudara Sandi waktu itu. Kemudian saat Pak Jokowi datang di museum, kembali dihadang sama Pas Pampres. Loh Mbak ngapain di sini katanya? Loh kan Bapak yang nyuruh saya ke sini. Nanti aja ini keperluan negara. Aduh. Sempat nyerah enggak? Aduh udahlah susah banget. Terus susah banget. Jadi masih ada satu destinasi terakhir di Ponpes Darul Ulum. Iya, di Tambak Beras. Tambak Beras. Nah, itu antara maju mundur gitu. Nyerahin enggak ya? Cuman akhirnya memantapkan hati untuk tinggal 1 langkah aja, kok nggak diterusin. Paling kalau gagal juga lukisannya saya bawa pulang kan gitu. Iya pasti. Gitu akhirnya saya nekat ke Darul Ulum itu. Akhirnya waktu di pintu gerbang saya kan nyelonong gitu jalan cepet supaya nggak ketahuan Pas Pampres gitu kan. Saya nyelonong gitu, terus tiba-tiba dari belakang saya tuh ada yang manggil, Mbak Shirley gitu. Loh, kok kenal gitu ya. Saya noleh, ternyata rekan saya di Kopi. Pak Akyak namanya. Yang saat itu beliau bertugas sebagai banser. Iya. Nah, beliau yang akhirnya menjamin di Pas Pampres itu bahwa saya dan karya saya itu aman untuk bertemu Pak Jokowi. Nah, akhirnya saat Pak Jokowi keluar dari ini pertemuannya itu, kembali dihadang sama Pas Pampresnya di situ. Jadi 3 kali. Bener-bener deh. Akhirnya tapi bisa diizinkan karena dijamin itu tadi. Akhirnya saya masuk di ini kan Pas Pampresnya gandengan gitu ya. Terus saya boleh udah masuk aja gitu. Terus akhirnya saya teriak ke Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi noleh gitu. Iya benar. Terus akhirnya Pak Jokowi kan noleh gitu ya. Jadi saya sambil bawa lukisannya kan. Akhirnya saya serahkan, terus diterima sama Pak Jokowi, dilihat gitu. Ini sudah ada namanya gitu ya. Terus saya bilang, "Sudah, Pak." gitu. "Oh ya udah, ayo foto-foto." gitu. Terus akhirnya beliau manggil fotografer istana untuk memotret itu, mengabadikan peristiwa itu. Jadi teman-teman wartawan nggak ada yang bisa ngambil fotonya karena nggak boleh kan sama Pas Pampres. Ya akhirnya 1 kali foto itu, terus 2 minggu kemudian saya baru dapat fotonya. Wow. Akhirnya cari fotonya juga susah loh dapatnya. Saya masih email bolak-balik. Oh iya gitu.
Jadi masih nggak sempet itu kan terus destinasi ada lagi besok-besok itu kan foto udah berjibun kan. Iya berjibun pasti. Rasanya itu pas sudah nyerahin jadi ketemunya apa, tuh foto cuma semua. 15 detik. Hah? Iya benar, jadi sangat cepat ya. Tapi udah seneng banget. Seneng banget, itu udah kayak hopeless gitu ya. Iya masih aduh. Akhirnya kayak dapat harapan tuh, wih seneng banget. Teman saya ada yang bilang ini foto yang bareng Pak Jokowi itu salah satu foto yang di kamu tuh kelihatan seneng banget gitu. Iya pasti. Iya memang. Pasti. Jadi udah hopeless lah, akhirnya ada harapan dan akhirnya bisa tercapai. Itu masih ada dan saya posting juga di Instagram fotonya. Ini sama ngelukis yang di foto Pak Jokowi itu selama 70 jam bener Mbak? Betul. 70 jam. Itu kan ukuran A3 ya. 4 hari? Nggak bisa gitu. Itu 3 minggu saya selesainya. Kalau mau di sehari semalam ya KO lah langsung, nggak bisa. Dan moodnya juga capek banget gitu, nggak bisa. Berarti masih mood juga mempengaruhi ya Mbak ya? Sampai hari ini pasti masih ya? Pengaruh dan harus dijaga benar supaya tetap stabil moodnya. Makanya kalau selama saya ngelukis saya mesti kayak dengerin musik. MP3 itu MP3 24 pembantu, jam. Pasti. Calming, jadi lagu-lagu yang relax. Yang buat saya excited banget itu kan bahwa saya sedetail itu gitu loh Mbak. Ya itu terus belajar sih saya. Jadi bukan katanya kayak pro atau master, enggak. Jadi kita nggak boleh punya mental kayak gitu. Jadi mental pelajar lah ya. Saya mau terus belajar gitu. Setiap ngelukis tokoh yang lain ada sesuatu pasti yang dipelajari. Iya. Beda. Karena jujur selama saya ini bukan nggak hobi juga sih, tapi ada beberapa teman-teman pelukis juga, maksudnya yang baru tahu sedetail itu ya hanya baru di Mbak Shelly. Maksudnya sampai koyok wonge gitu loh maksudnya. Di Indonesia. Di Indonesia. Di luar negeri kan banyak banget pastinya gitu loh. Di Indonesia. Lah di season kali ini itu nanti habis ini Mbak ya. Lah Mbak Shelly bawa hasil karya-karyanya. Coba Mbak pengen tahu, dikasih tahu ke teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Di setiap gambarnya coba aku diceritain. Wah, setiap gambarnya iya, bisa sampai enggak harus banyak maksudnya. Ini kameranya di mana? Yang sini dong. Nah, ini yang karya terbaru Leonardo DiCaprio. Nah, ketutup nggak? Enggak. Itu Leonardo DiCaprio. Baru selesai 2 harian yang lalu ini. Ini saya juga mungkin yang ini nggak terlalu detail ya, cuman saya belajar nggak pakai blending tools, jadi alat yang untuk istilahnya dusel gitu, alat dusel. Smudging ini nggak pakai, jadi murni arsirannya pakai pensil. Ini? Murni arsirannya pakai pensil. Pensil. Nah, ada satu karya saya bawa waktu yang tahun 98 yang saya gambar Leo pertama. Nah, itu. Nah, itu di enggak, di Titan dikit. Ya. Oh, ini. Enggak, saya ambil ini aja. Nah. Ini kalau compare ya. Iya. Ini yang pertama. Oh iya, itu yang pertama. Beda banget. Iya, beda ya. 98. Ini 98, ini yang 2020. Ini kertasnya juga beda sih sebenarnya. Cuman ini saya lupa kertas apa ya. Dulu kan nggak kertas gambar yang sekarang saya pakai sih, kertas gambar yang biasa gitu. Ini memang kertasnya khusus. Jadi dia beda kertas, beda hasilnya gitu. Nah, ini apa ini, Mbak? Ini salah satu yang paling detail dari yang pernah saya gambar. Nah, pastinya. Kobe Bryant. Misi ya Mbak? Iya. Itu.
Iya. Itu yang termasuk yang di antara yang paling detail yang pernah saya buat. Keringet, Pe. Nah, lamanya di situ. Lamanya memang di keringetnya. Ini Itu, tantangannya coba tinggi kasih tahu banget. sama teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Nih. Kayak gini. Ini puluhan jam sih ini. Berapa itu? Puluhan jam. 40 jam kayak gini. Berarti Kecil masih lama Jokowi tadi ya? Karena besar kertasnya. Oh iya juga. Kalau sih. ini kertasnya yang Pak Jokowi yang 2 kalinya ini. Tadi Mbak Sili kan sempat cerita, ada sekitar berapa yang paling lama itu, Mbak? 200. Itu ngelukis apa? Jim Caviezel. Ada Di saya mana? bawa juga. Ah, ini lukisan paling lama, men. Lukisan Buat teman-teman paling lama. follower dan subscriber Info Jombang ini 200 jam ngelukis. Yang besar. Nek aku yo bubuk. Oh, emang ukurannya gede ya, Mbak? Iya ini. Wow. Ini dia. Ini yang 200 jam. 200 jam. Kayak foto ya? Banget. 200 jam. Gila. Karena lamanya mungkin juga saya juga kan cari warnanya ya, cari Iya. warna kulitnya, dan yang bikin lama itu bajunya. Pasti, Mbak. Itu lama banget memang di situ. 200 jam. Gila, ngelukis doang, ya kan? Sebulan lah, sebulan. Kita mah mending Makan tidur ya, istirahat lah ya. mending tidur kalau kita. Nah, itu yang paling lama teman-teman follower Paling dan lama. subscriber Info Jombang. Jadi tapi kenapa Mbak kok masih membedakan bahwasanya harus ada yang paling lama, harus yang bentar-bentar aja? Itu apa hanya yang mempengaruhi tingkat kedetailan gambar Tingkat atau kesulitannya dari fotonya itu sendiri sih. Kalau bajunya polos kan saya bikinnya lebih cepat pastinya. Oh. Nah kalau bajunya tekstur, kemudian terlihat tekstur mukanya, pori-pori kulitnya, itu pasti lebih lama. Tapi di situ saya justru banyak belajarnya di situ. Kalau gambarnya ngeblur ya akhirnya jadinya juga nggak terlalu bagus gitu. Jadi referensi fotonya juga pengaruh. Nah, itu. Aduh, ini baru kali ini kita ngundang tamu kok kayak aneh sekali di dunia saya. Ya kan? Gitu ya, gitu ya. Ya, Nggak karena umum ya. Nggak umum. Masnya suka gambar? Suka, tapi ini apa graffiti doang. Oh, graffiti. Kalau wajah? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa sama Tapi sekali. kalau bisa gambar mestinya bisa. Pasti Pastinya bisa. Cuman mungkin nggak Nggak, terlalu suka di situ ya. Nggak. Jadi lebih ke ini apa di huruf Huruf ya. Kalau itu saya malah nggak bisa loh. Saya masih bisa, Bang. Jadi nyepet iseng-iseng gitu masih bisa gitu. Iya. Jadi apa Mari, ya Allah. Sampai ngeblank ini mau nanya apa ya? Karena udah sampai sedetail itu gitu loh maksudnya yang saya Kena yang nggak habis 200 pikir. jam tadi ya Mas. Iya. Oh iya, Mbak. Sampai maksudku aku mau nanya, hari ini pun buka jasa nggak sih? Apa masih dalam konsumsi pribadi? Sudah mulai buka ya. Sebenarnya mulai tahun 2017 itu saya dapat klien pertama gitu. Ah iya. Dari situ. Bulgaria. Terus? Dari Bulgaria. Maksudnya klien internasional pertama dari Bulgaria. Itu jadi ngelukis fotonya mereka sendiri? Bukan, itu mereka minta saya ngelukis 2 tokoh nasional di Bulgaria untuk diaplikasikan ke media kaos untuk media promosi. Yaitu akhirnya karyanya di-scan. Jadi sampai sekarang masih ada di saya karyanya. Cuman butuh scanan aja. Kenapa nggak dikirim ke Bulgaria? Mungkin dengan itu udah cukup dan mereka kan harus bayar ongkos kirim lagi kan. Gitu. Akhirnya ya sudah sampai sekarang sudah. Itu job pertama. Internasional yang pertama. Berapa? Saat itu $65. Jangan berapa ketawa, ya kalau di kurs ya? sumpret. Sekitar 800 ya. 800. 800. Gitu.
Dari situ tahun ya. berapa itu? 2017 kan. 2017. Jadi berarti sampai sekarang masih membuka. Masih sampai sekarang. Kalau klien-klien pengen minta masih tolong digambarin apa dan lain sebagainya. Kebanyakan masih. sekarang luar negeri yang pesan. Yang pesan. Barusan ini dapat yang dari Bahrain. Kemudian Lituania. Ada juga yang dari US. Dan sekarang ini sedang ngerjakan yang dari Norwegia. Yang dari Norwegia. Wah, oke. Kalau tarif Indonesia. Tarif Indonesia. Iya. A4. Well, startnya 1,5 kalau Indonesia. Tapi sebenarnya cuma main kurs aja sih, $150. Dan yang paling detail bisa 1.000 lebih. Kemarin yang di Lituania itu 1.000 lebih. $1.000? Ya. Karena dia minta sangat detail dan untuk keperluan cover buku. Jadi dia penulis dan dia minta covernya itu saya yang lukis. Gitu. Orang Indonesia. Dan itu tokoh siapa yang pernah minta tolong untuk sama lukis? Tokoh? Politisi atau pengusaha apa dan lain orang sebagainya. Indonesia belum kayaknya. Sama sekali. Belum. Mungkin nanti di video ini bisa lah buat teman-teman. Dia paling kayak ngasih souvenir ya, kemarin tuh ada yang dari World Women Conference itu pembicara-pembicara, tapi kan bukan beliaunya sendiri gitu ya. Jadi panitia yang meminta untuk dibuatkan. Meminta untuk dibuatkan. Jadi untuk para pembicaranya. Iya. Lah, jadi saya dapat sedikit informasi gitu. Tapi sebelumnya aku mohon maaf banget ini. Iya. Jadi katanya sempat operasi mata. Oh iya di Guangzhou. Itu tahun 2009. Jadi 2 tahun setelah saya lulus kuliah. Jadi saya kan lulus tahun 2007. Nah, kemudian itu ada malpraktek dokter mata saya yang di Surabaya. Jadi sejak kecil kan saya minus tinggi yang kiri kanan ya. Tapi kelas 6 itu saya udah pakai kontak lens dan gak ada masalah sampai saya kuliah itu ya. Gak apa-apa, gak ada masalah. Nah, terus saya juga karena minus tinggi sama orang tua saya cek rutin kontrol gitu ya. Sampai setelah saya lulus, nah kontrol lagi kan. Akhirnya ditawari di situ sama dokternya untuk dilakukan lasik supaya nggak pakai kontak lens lagi. Jadi minusnya bisa 0 katanya gitu ya. Karena yang sebelah kanan ini minusnya cukup tinggi, jadi nggak bisa lasik. Setingginya itu sampai berapa? Yang ini 7, yang ini 13 kalau nggak salah waktu itu. Orang kita 2,5 aja udah buram nggak karuan, udah nyampe 7. Iya, nah itu terus? Kemudian karena kan udah dokter mata sejak kecil ya, jadi ya percaya aja gitu. Akhirnya yang kanan yang dilakukan tindakan dulu operasi ganti lensa, karena nggak bisa lasik ketinggian katanya. Akhirnya ganti lensa. Nah, nggak lama setelah ganti lensa itu mulai ngerasain sakit. Jadi terus di pandangan saya tuh kayak itu ada kilatan-kilatan. Pasca SMA? Pasca kuliah. Malah pasca kuliah? Jadi sebelum kerja, itu saya kontrol lagi, terus ditawarin supaya nggak pakai kontak lens gitu. Terus dioperasi nggak lama udah mulai kerasa sakit, terutama kalau saya pakai fokus atau konsentrasi membaca, menggambar itu langsung kalau bahasa Jawanya itu cokot-cokot. Iya, cokot-cokot. Nah itu kalau udah cokot-cokot itu udah berhari-hari bahkan berminggu-minggu nggak bisa hilang, pakai minum obat pun nggak bisa hilang. Gitu. Kok bisa dikatakan malpraktek pada waktu itu? Ya. Kemudian kan dua tahun setelah itu ya, itu retinanya yang lepas gitu. Dan akhirnya saya baca-baca ya, barusan baca-baca di Google itu kalau usia muda dilakukan tindakan operasi ganti lensa itu kan sama dengan katarak ya. Kan belum waktunya. Betul. Gitu. Jadi kemungkinan resiko retina lepas itu tinggi kalau dilakukan di usia muda. Nah itu yang tidak diberitahu gitu di awal gitu. Padahal mata saya nggak apa-apa, cuman minus aja. Cuman kalau tahu resiko itu kan nggak akan mau lah ya. Nggak mungkin keambil juga. Nggak mungkin. Jadi mending pakai softline nggak masalah. Sempet gitu. Marah, mangkel apa gitu. Down berat itu saya. Jadi dioperasi 5 kali itu nggak bisa nempel. Bahkan sampai sekarang ini ya nggak bisa lihat yang kanan ini, cuma lihat cahaya aja. Hah? Jadi di dalam bola mata saya yang kanan ini itu diinjek
minyak silikon Iya. supaya nggak lepas lagi gitu. Sebenarnya silikon ini harus diambil 2 tahun setelah operasi, tapi karena sudah 5 kali dan tidak memungkinkan dioperasi sekali lagi karena resiko bola mata saya lepas gitu ya. Iya. Karena udah biarin toh nggak bisa dipakai lihat gitu. Iya. Jadi sampai sekarang ini saya pakai mata kiri aja, yang kanan ini bisa lihat sedikit cahaya aja. Fotorealism satu mata. Ya itu benar-benar apa ya, pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan sih buat saya. Pasti. Itu down berat udah sampai aduh. Udah kayak nggak mau ngelukis lagi pasti. Bukan cuma nggak mau melukis loh, bukan cuma nggak mau melukis. Bahkan ada di satu titik itu saya ngomong sama Tuhan yang cuman saya dan Tuhan toh yang tahu. Saya mau mati ya bilang gitu. Saya bilang gitu waktu itu, saya mau mati Tuhan, saya mau mati. Ya karena apa ya, selalu lulus kuliah misalnya cum laude gitu ya, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Begitu baca udah langsung cekot gitu, udah nggak bisa. Terus akhirnya dibawalah ke Guangzhou. Ya untuk operasi Guangzhou itu saya tinggal di sana 6 bulan lebih karena kan operasi pertama itu diinjek silikon ya. Kemudian pulang ke Indonesia itu mendadak tekanan bola mata saya itu tinggi. Sampai ditunggu 1-2 bulan, akhirnya kembali lagi diambil, diganti gas. Nah, kalau gas kan nggak boleh naik pesawat ya. Akhirnya harus stay mau nggak mau di Guangzhou. Jadi satu gas itu sekitar 1,5 bulan baru gasnya mengecil habis. Itu di mana gas itu? Di dalam mata, di dalam bola mata. Kok ngilu sekali dengernya? Jadi disobek gitu loh. Iya. Bola mata saya disobek. Terus diinjek gas. Ketika tak tutup noiki nanggung ceritanya. Ya kan, kata ditutup lagu tapi kok gini ceritanya, Bob. Kayak udah nggak mau ngelanjutin cerita kita. Ya itu. Kemudian sudah jalan sebulan ya, itu kan gasnya udah mulai kecil. Itu lepas lagi. Nah, diinjek sekali lagi. Jadi disobek di sisi yang lain. Jadi yang pertama saya sobek bawah, ini sobek atas karena kan masih luka ya. Masih luka, betul. Jadi injek gas sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Itu sudah 4 kali operasi. Kemudian operasi kelima akhirnya dokternya udah pakai tangan nggak bisa nempel-nempel. Akhirnya ya udah diinjek silikon sekali lagi tapi udah nggak usah diapa-apain. Dan lensa saya juga diambil karena lensa yang diganti itu sama yang dokter Surabaya itu sudah katarak juga. Jadi kemungkinan saya dikasih lensa yang kurang baik kualitasnya waktu itu. Yang di Surabaya. Kan memang lensa itu juga kualitasnya macam-macam ya. Ada yang gampang buram, ada yang kuat gitu. Mbak, aku mau nanya satu pertanyaan. Yang membuat Mbak Sherlyn bangkit pada waktu posisi itu apa, Mbak? Tuhan. Itu ya. Ya. Saya tahun 2000 berapa ya? Dan 2011, 12 itu kan saya vakum dan pulang dari Cina. Itu kan saya 2010, 2011 ya. Nah, itu pulang ke Indonesia dan saya mulai pelayanan lagi. Pelayanan sebelumnya itu saya dapat lawatan Tuhan yang pertama di tahun 2000 sebelum retina mata saya lepas. Iya. Itu saya kan cekot-cekot ya tadinya. Nah, itu kemudian ada satu malam saya tuh tiba-tiba ngerasa sakit. Malam-malam ngerasa sakit sampai saya nggak bisa tidur. Terus saya ambil gitar, saya puji-pujian, saya nyanyi. Jadi cuman satu kata karena sakitnya saya cuman bisa terucap kata haleluya. Jadi puji Tuhan. Saya gitaran, saya nyanyi 1 jam, terus mendadak perlahan rasa sakitnya itu hilang dan saya bisa tidur. Nah, di dalam tidur itu saya bermimpi. Jadi diperlihatkan di mimpi itu saya sedang berdoa siang hari di dekat jendela yang terbuka. Lalu ada satu cahaya sinar yang sangat terang dari arah langit ya di jendela itu menuju ke arah saya. Kemudian muncul uluran tangan dari arah langit. Kemudian saya juga menerima uluran tangan itu jadi seperti orang yang berjabat tangan ya. Kemudian ada suara, jangan takut, aku menyertai engkau. Kemudian benar. Kemudian cahaya itu hilang dan saya bangun. Dan di situ saya ngerasa kelegaan yang luar biasa. Udah optimis lagi lah ya dalam proses nggak bisa langsung itu. Kemudian setelah itu
ya yang retina lepas itu, tapi sudah ada kayak sedikit kekuatan lah ya, kekuatan untuk bangkit. Pasti. Tapi belum sepenuhnya. Nah di sana pun saya juga sempet down, 4 kali operasi nggak bisa, mau ke operasi kelima itu saya udah nyerah lagi di sana. Pasti. Dan itu Tuhan mau sampai kapan? Saya capek. Gitu. Saya mau pulang aja ke Indonesia gitu. Tapi ya puji Tuhan di sana kembali Tuhan tuh ngelawat saya. Di sana kan ada saya ikut ibadah ya, ibadah di gereja baptis di sana di Guangzhou. Nah di situ kembali ada lawatan Tuhan melalui ayat firman yang di sana yang bunyinya sama kurang lebih dengan yang ada di mimpi. Jadi seperti diingatkan kembali gitu. Jadi jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya di situ tuh yang habis itu saya menjalani operasi yang kelima itu udah beda gitu rasanya, di dalam ini tenang. Pasti. Dan pulang ke Indonesia dengan hasil yang seperti itu pun isinya nggak merubah ya, tetap nggak berubah apa posisinya, tapi ada damai sejahtera dan kayak ada harapan lah ya. Ya ada, minimal ada harapan dan keyakinan untuk tetap berlanjut. Karena Tuhan menyertai. Itu yang paling penting maksudnya. Karena Tuhan menyertai. Yang saya rasakan sampai sekarang ini sih memang gitu. Dan terus kan saya saya nggak boleh gini terus juga gitu. Iya. Saya nggak boleh gini, saya mesti do something. Gitu. Do something. Saya masih harus membahagiakan orang tua, masih harus membuat mereka bangga gitu. Pasti. Ya. Akhirnya ya, dan yang saya yakini itu yang tahun 2014 yang Mahabharata itu salah satu dari cara Tuhan untuk saya bisa kembali terjun. Kan nggak ada yang kebetulan ya, saya percaya nggak ada yang kebetulan. Jadi saya nonton kayak saya pengen gambar. Iya. Itu di situ sih mulainya. Oke. Sebelum saya tutup, teman-teman follower dan subscriber Info Jombang pastinya. Jadi sudah banyak cerita kita berdua, saya dengan Mbak Sherilyn pastinya. Mbak, saya mau ini tolong satu pesan buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Beberapa quote lah apa yang maksudnya dalam arti sama sempat melakukan proses sepanjang itu terus bangkit lagi sampai hari ini melukis foto realisme hanya dengan satu mata. Jadi setiap kita itu adalah pribadi yang istimewa dan berharga. Iya. Jadi mengembangkan talenta dan potensi diri kita adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terlepas dari apapun keterbatasan yang kita miliki, senantiasa milikilah keyakinan diri dan semangat yang tinggi. Kemudian berani bermimpi besar dan berusaha untuk mewujudkannya. Tidak hanya bermimpi ya, tapi berusaha untuk mewujudkannya. Selalu lakukan yang terbaik dalam setiap hal, apapun yang dilakukan, dan jangan pernah menyerah karena Tuhan akan selalu menyertai. Itu sih. Gitu Mbak ya? Oke. Sebelum saya tutup, satu kata untuk Jombang. Satu kata untuk Jombang, I love Jombang. Tiga kata. Mungkin itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Buat kalian yang mau komen apa? Saran kayak pemula sing apa yang lukis niru Mbak Sherly. Oh ya. Jadi ini Mbak, basic buat pemula yang pengen ngelukis dan pengen kayak Mbak Sherly itu gimana sih? Gitu. Coba. Pingin seperti ya pasti ini guru apa? Sih. Ya, gitu loh. Ya belajar. Potensi. Ya kan berawal dari potensi diri ya, pastinya kan karena ya itu tadi bakat ya. Kalau saya kan memang berangkatnya dari bakat. Saya suka ngelukis. Akhirnya dikembangkan di situ. Iya, pasti. Entah itu bisa kursus atau mencoba sendiri, otodidak. Kalau saya kan kalau menggambar orang otodidak. Jadi saya belajar, saya bersyukur dengan adanya sosial media ini. Saya justru tidak hanya belajar dari buku atau dari guru gitu ya, tapi bisa dari teman-teman seniman yang lain, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Akhirnya kan saya follow, saya di situ belajar. Kemudian saya nonton di YouTube, pasti cara-caranya, tutorialnya. Media belajarnya, media belajarnya justru sekarang gampang. Sebenarnya justru di saat-saat ini tuh gampang sekali, nggak seperti dulu gitu. Banyak sekali kalau mau terus ya berkarya belajar dari situ kan nanti berkembang. Pasti. Gitu. Ya itu sih pesannya. Buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang pastinya. Jadi kalau kalian pengen kita kolaborasi apa lagi, ya kan, kalian bisa komen di kolom komentar YouTube atau Instagram kita pastinya.
Jadi pengen tahu nanti Mbak Sherlylin ngelukis sambil live di Info Iya. Jombang itu juga bisa. Itu belum pernah gitu itu ya kan? Gitu ya. Cocok, Iya, ya kan? boleh. Mungkin itu yang bisa saya Ya, mungkin satu lagi ya. sampaikan. Apa? Motivasinya jangan untuk fame gitu ya. Ya, Jangan itu. karena banyak sih follower saya, gimana sih caranya supaya seperti Mbak Sherly bisa dapat follower banyak gitu. Jangan gitu. Oh. Jadi itu tidak pernah menjadi motivasi saya. Bonus itu bonus. Itu bonus, itu berkat. Gitu. Ya itu Ya, sih. mungkin itu Mbak ya. Ya. Mbak, makasih banget atas waktunya. Terima kasih juga Sudah sama-sama hadir atas di undangannya Mas Hakal. Info Jombang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.